Halo Sobat ID, kita berjumpa kembali di channelnya Simbah. Apa kabarnya Sobat untuk hari ini? Semoga kabar baik dan menyenangkan. Berikut lanjutan cerita horor Palasik Mayik bagian ketiga. Cerita yang ditulis oleh MVP Mystics berjudul Palasik Mayik ini bisa Sobat horor baca langsung di akun karya karsanya beliau, yang linknya akan basertakan di kolom deskripsi video ini. Buat yang belum mendengarkan part sebelumnya, juga bisa Sobat ID dengarkan ceritanya, yang link videonya basertakan juga di deskripsi video ini. Untuk yang baru saja menemukan saluran channelnya Simbah, Mbah ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Baik, sekarang kita mulai saja ke ceritanya. Tapi pastikan terlebih dahulu pintu dan jendela rumah Sobat ID sudah terkunci. Jika sudah, pasang handset kalian. Kita simak ceritanya. Sepeninggal Syahrel dari kediaman Bustamar, Suja segera duduk di kursi sebelah mertuanya itu dan melanjutkan obrolan seputar kasus yang baru saja terjadi, sekaligus mengutarakan rencananya. Ya, kalau seandainya kedua anak kanda itu mau, apa boleh mereka tinggal di sini bersama kita? Tanya Suja. Bustamar tidak memberikan ekspresi kaget ataupun ragu setelah menantunya berkata demikian. Ia melanjutkan hisapan rokoknya tanpa jeda panjang untuk berpikir. Ayah sebenarnya juga mau melakukan itu, Ja. Tapi bagaimanapun rumah ini sekarang punyamu dan si Wen istrimu. Keputusannya ada di kalian. Ayah di sini hanya menumpang sampai ayah nanti ketemu lagi sama ibunya Wen di belakang itu. Jawab Bustamar sambil melemparkan pandangannya pada sebuah makam yang begitu bersih dan rapi di sisi belakang rumah. Kalau ayah mengizinkan, saya mau menampung mereka ya. Semoga Wen bisa menerima mereka juga. Ujar Suja ragu. Jujur, saya takut akan menyesal dengan pilihan ini kalau sampai terjadi apa-apa pada keluarga kita nantinya. Tapi di sisi lain, saya juga merasa berdosa kalau membiarkan kedua anak sahabat saya itu sengsara hidupnya. Ujar Suja. Bustamar menatap Suja dengan tatapan teduh dan senyuman kecil yang membuat kulit pelipis beliau berkerut. Jangan berburuk sangka begitu ke orang, Ja. Mendahului takdir Tuhan itu namanya. Orang mau seburuk apapun ucapan manusia tentang dia, bisa saja berubah jadi orang baik nantinya. Dan sebaliknya, orang yang selama ini dipuji sebagai orang baik, bukan berarti pada akhirnya ia tidak akan jadi orang durhaka. Tapi bukan tugas kita menilai bagaimana orang itu akan berakhir. Yang kita lakukan hanya memberikan kebaikan secara ikhlas. Sisanya kita tawakal pada Allah. Apapun yang terjadi sesudahnya. Jelas Bustamar. Kalimat itu seolah menghapuskan semua keraguan dan kebimbangan yang sempat ada dalam pikiran Suja. Untuk alasan dan melunakkan hati istrinya, ia akan menggunakan cara-cara lainnya. Yang terpenting saat ini, izin dari mertuanya sudah ia terima dan bahkan terkesan didukung. Terima kasih ya, izin pergi dulu, biar saya jemput anak-anak itu, ujar Suja. Di dalam kediaman kanda, dua orang polisi tadi sedang memeriksa keadaan rumah tersebut bersama Syahrel dan Badar. Ketika orang-orang itu datang, Taufik dan Pak Ajri masih duduk termenung di dalam kamar mereka, ditemani beberapa ibu-ibu tetangga yang mencoba menenangkan keduanya, serta sejumlah orang warga dari penjuru desa yang mengurubuni rumah itu karena penasaran. Setelah memberi salam, Heru dan Syahrel segera mencoba mengajak Taufik berdialog. Nak Taufik, tadi malam Taufik lihat apa yang kejadian di rumah? Tanya Heru. Ibu sama ayah dibunuh, Pak. Jawabnya lemas sambil membuang muka. Heru tercekat dan melihat ke orang-orang lain yang berada di ruangan itu juga. Kalau Dek Pajri? Tanya Heru lagi tanpa menanggapi ucapan Taufik. Namun Pak Ajri hanya menggeleng sambil memeluk tangan Taufik. Keadaannya masih sama sejak bangun dini hari tadi. Mereka tidak lagi kembali tidur sejak dibangunkan oleh warga sejak jam 2 dini hari tadi. Wajah kantuk mereka begitu terlihat, namun gemuruh kecemasan membuat mata mereka sama sekali tidak terpejam. Nah, begitulah keadaan mereka sejak pertama kali warga temukan, Dek. Jelas Pak Badar, salah satu warga yang kebetulan ikut memeriksa rumah itu tadi malam. Ia kembali siang itu untuk mengantarkan beberapa makanan dari warung miliknya untuk menghibur kedua anak itu. Sepertinya mereka trauma, Pak Polisi.
Kami dari tadi sudah coba kasih macam-macam jajanan, tapi mereka sama sekali tidak mau makan. Mereka terus bilang, ibu sama ayahnya mati dibunuh. Timpal ibu-ibu yang duduk di samping Taufik. Bisa jadi, Bu. Karena trauma berlebihan, adik-adik ini jadi berhalusinasi. Kalau yang tadi malam masuk ke rumah ini dan lihat keadaannya, ada berapa orang? Tanya Heru. Lebih dari 10 orang, kalau tidak salah. Jelas Pak Badar. Iya, kayaknya efek trauma ya, Bang. Ujar Amar menambahkan. Bagaimanapun, kesaksian 10 orang dewasa yang sadar bisa membantah kesaksian 1 orang, terlebih adalah anak-anak. Taufik, Fajri, Bapak tahu, kalian masih ketakutan. Apalagi begitu kalian bangun, ayah sama ibu sudah nggak ada. Dan sekarang orang-orang ramai datang ke sini. Tapi kalian harus tetap makan ya. Kalau nanti ada yang mau kalian ceritakan, bisa ceritakan ke bapak atau ibu-ibu di sini. Ujar Heru dengan lembut yang juga dibalas dengan anggukan setuju ibu-ibu di rumah itu. Sementara Heru fokus ke Taufik dan Fajri, Amar menyisir kondisi rumah untuk memeriksa hal-hal yang bisa menjadi petunjuk. Salah satu yang mencuri perhatiannya adalah sebuah bercak darah yang ada di dinding rumah itu. Bercak darah itu terlihat kering dan melebar. Ini baru? Tanyanya. Iya, jelas Syahrel. Sudah ada yang bersih-bersih ini sebelumnya, Pak? Tanya Amar. Ditunjukkan pada ibu-ibu dan orang-orang di sana. Belum ada. Begini keadaannya dari awal, Dek. Jawab Badar. Amar memeriksa lagi dinding itu dengan memegang beberapa bagian di sekitar percikan darah. Lalu tanpa berkata apapun, ia pergi ke belakang dan memeriksa beberapa bagian rumah itu. Syahrel juga mengikutinya di belakang. Jika saja ada informasi lagi yang Amar butuhkan. Ia memeriksa seluruh sudut rumah itu hingga pintu belakang dapur. Bermodalkan sebuah pena dan buku catatan kecil, ia mencatat apa yang ia lihat. Setelah merasa cukup, ia kembali ke ruangan tengah tempat yang lainnya berkumpul. Dari keadaan di lokasi ini, kita belum bisa menyimpulkan apa-apa sih, Pak. Hal janggal cuma sisa berkas darah di dinding ini saja. Sisanya tidak ada yang aneh. Lapor Amar pada Heru. Iya, keadaannya begini sejak awal. Makanya kami curiga. Memang mereka kabur karena ilmu palasik mereka dilihat orang tadi malam. Jelas Badar. Palasik? Apa itu? Tanya Amar. Ketika orang itu refleks melihat ke arah Amar, wajah Amar seketika canggung. Maaf Pak, saya kebetulan orang luar, bukan orang Padang. Jelasnya. Oh, patuiklah. Jadi, Dek, palasik itu... Hus! Kalau mau menjelaskan itu lebih baik di luar rumah. Apa kalian tidak kasihan dengan 2 anak itu? Kalau kalian bicara itu di sini, cegah Syahrel. Badar yang sadar ia lupa keadaan sekarang, segera mengajak Amar menuju sudut rumah untuk menjelaskan. Palasik itu semacam ilmu gaib di Minang, Dek. Penggunanya biasanya pakai ilmu itu agar badan mereka sehat, atau kalau mereka punya penyakit, agar penyakit mereka sembuh. Caranya dengan menyerap sari-sari hidup manusia, tapi umumnya anak-anak yang jadi korban mereka. Amar mendengarkan dengan antusias. Secara wujudnya, orang yang punya palasik ini kalau siang ya manusia normal. Mereka bekerja, menikah, punya anak dan makan. Tapi saat mereka butuh untuk kesehatan mereka, mereka bakal cari mangsa. Kalau incaran mereka itu anak kecil, mereka cukup pandang-pandangin saja. Nanti anak itu bakal sakit-sakitan, bahkan meninggal. Sedangkan mereka justru jadi sehat. Jahat sekali. Jadi pemilik rumah ini ketahuan palasik karena ada anak yang sakit setelah mereka liatin. Maaf, saya belum kepikiran, Pak. Komentar Amar. Iya, parahnya yang ketahuan palasik itu si istri yang tinggal di rumah ini. Dia datang ke sini, kenalin diri sebagai bidan. Jadi para warga pada datang bawa anak-anak mereka buat berobat. Tapi bukan sembuh. Banyak anak-anak malah tambah sakit sepulang dari sini. Ya keenakan dianya. Mangsanya diantar langsung ke rumah sama orang tuanya sendiri. Tapi berarti belum ada bukti kan, Pak? Dan adanya darah di dinding itu. Rasanya kita harus memasukkan dugaan pembunuhan untuk kasus ini. Walaupun sumbernya cuma dari anak-anak itu. Jelas Amar. Pak Badar dengan masih sabar menjelaskan pada Amar. Justru darah itu pertanda yang lebih buruk. Palasik ini punya tingkatan dan bentuk yang berbeda-beda. Palasik yang tingkat menengah atas di Minang, kita sebutnya palasik kuduang. Ini bukan sekedar ambil sari-sari anak kecil, tapi bahkan sampai makan janin atau bayi. Wujud palasik yang sampai makan anak kecil ini cuma kepala sama organ tubuh saja.
Jelas Badar panjang lebar. Beberapa warga yang penasaran juga menyimak ceritanya. Amar menelan ludah. Di daerahnya yang cenderung sudah berupa kota pada masa itu, hal seperti ini tidak pernah ia dengar. Dan malam tadi ada warga kampung yang melihat sendiri kepala dan isi perut yang terbang dan masuk ke rumah ini. Bagaimanapun, Palasik harus meninggalkan tubuh asli mereka yang sudah tanpa kepala di tempat yang aman. Rumah ini kalau adek lihat, posisinya paling ujung desa, yang minim pemantauan. Kalau kami tanya ke orang pintar di sekitar sini, bercak darah ini dari sambungan antara leher sama kepala mereka yang terlalu terburu-buru masuk karena panik. Jelas Badar. Orang-orang yang menyimak cerita Pak Badar bergidik. Begitu juga dengan Amar. Walaupun hari saat itu masih siang, membayangkan bagaimana kejadian tadi malam membuatnya cukup merinding. Tidak lama, Syahrel dan Heru keluar dari rumah sambil berdiskusi. Ya seperti itulah Heru. Kalau di kampung begini, tidak semuanya bisa dijelaskan. Dan hal-hal yang seperti ini masih banyak kejadian. Jelas Syahrel. Heru lalu memberikan kode pada Amar atas observasinya. Amar dengan sikap siap langsung mendekat dan memberikan catatannya pada Heru. Heru membacanya sekilas sebelum mengernyitkan dahinya. Ada beberapa hal yang bisa kita telisik, Bang. Kalau bisa sepertinya juga butuh bantuan untuk periksa sekitaran sini. Untuk bukti lain. Tambahnya, terima kasih. Kita akan cari tahu tentang ini, ujar Heru sambil memasukkan buku catatan kecil itu di saku belakangnya. Jadi bagaimana baiknya ini, Pak? Ada yang kira-kira bersedia menampung dua adik ini? Ini tidak bisa ditinggalkan begitu saja di rumah, ujar Heru sambil melempar pertanyaan-pertanyaannya ke orang-orang di sekitar rumah Kanda. Namun semua orang-orang di sana diam, termasuk Badar dan Syahrel. Beberapa saling melihat satu sama lain, dan sebagian lagi menunduk untuk menghindari kontak mata dengan Heru. Lisan mereka enggan untuk menjawab tidak. Namun juga sama sekali tidak ada keberanian dalam diri mereka untuk menampung keduanya. Kalau dari saya, lebih baik adik-adik ini kita tempatkan di panti asuhan. Bukan kami tidak peduli, tapi kau bisa lihat kalau orang-orang di sini juga ragu. Jelas Syahrel. Heru mengangguk pelan menyetujui pendapat itu. Sementara Taufik dan Fajri masih duduk diam di dalam tanpa berkomentar apapun. Namun tiba-tiba dari arah kejauhan, Suja dengan sepeda ontelnya datang. Warga yang berkerumun membukakan jalan untuknya. Assalamualaikum, sapanya kepada orang-orang. Waalaikumsalam, jawab warga yang hampir serentak. Adik-adik itu masih di dalam? Tanya Suja sambil berjalan ke arah pintu. Masih, jawab Amar. Dengan bergegas Suja masuk ke rumah itu dan berjongkok di depan keduanya. Ia memegang tangan Taufik dan Fajri sambil memberikan senyumannya pada kedua anak itu. Taufik, Fajri, setelah ini tinggal sama Om Suja, ya? Ujar Suja. Namun bukan Taufik maupun Fajri yang pertama kali menjawab, melainkan Syahrel yang juga mendekat ke posisi Suja. Ja, kau tahu apa yang akan kau lakukan? Tanya Syahrel sedikit menekan. Saya tahu, Pak. Dan ayah juga setuju. Syahrel terdiam dan Suja kembali menghadap kedua anak itu. Mau ya, Nak? Tanya Suja sekali lagi. Kali ini ia memasang wajah yang seramah mungkin untuk menarik hati keduanya. Fajri mulai menangis sambil memeluk lengan Taufik. Taufik yang tahu kegundahan adiknya itu segera mengusap-usap lengan Fajri agar ia tenang. Gimana kalau ayah dan ibu pulang, Bang? Ayah, ibu nanti akan pulang kan, Bang? Rengek Fajri. Dada Taufik bergemuruh. Ia tahu ibu dan ayahnya tidak akan pernah kembali. Namun yang tidak bisa ia terima adalah ocehan warga yang mengatakan kedua orang tuanya itu adalah Palasik biadab yang sudah banyak merugikan warga desa dan tega meninggalkan kedua anaknya di rumah sementara mereka menyelamatkan diri dari kejaran warga. Sejak tadi, ia mencoba mengatakan apa yang ia lihat tadi malam. Namun hampir seluruh orang mengatakan apa yang Taufik lihat adalah mimpi atau halusinasi karena trauma mendalam yang ia alami. Terlebih, Taufik seperti kehilangan beberapa ingatannya tentang peristiwa tadi malam yang seharusnya bisa menjadi modalnya untuk melengkapi kesaksiannya. Fajri, kita coba dulu ya. Kita coba tunggu ayah sama ibu malam ini di rumah. Kalau ternyata ibu sama ayah nggak pulang, besok kita tinggal sama Om Suja, ujar Taufik dengan lemah lembut pada adiknya. Tapi kalau ayah besok malam pulangnya gimana, Bang? Tanya Fajri sambil sesekali terisak. Abang yakin kalau ayah ibu balik, mereka pasti nyariin kita. Dan pasti rumah Om Suja tempat yang pertama kali ayah periksa, ya kan? Ujar Taufik.
Fajri mengusap air mata yang menggenang di ujung kelopak mata kanan dan kirinya. "Iya bang," jawabnya sambil mengangguk pelan. Setelah mendapatkan persetujuan Fajri, Taufik beralih kembali pada Om Suja. "Bisa kami jawab besok, Om? Malam ini kami coba tinggal di sini dulu berdua," ujar Taufik. "Boleh, biar Om temani," tawar Suja. "Tidak usah, justru kami mohon tinggalkan kami berdua di rumah ini. Berdua saja, saya dan adik saya," ujar Taufik. Orang-orang di sana tertegun. Mereka khawatir keduanya akan berbuat sesuatu yang buruk karena depresi dan sebagainya malam ini. Namun Taufik segera bangkit. Ia mendekatkan wajahnya ke orang-orang untuk meyakinkan alasannya. "Hanya satu malam, saya harus membuat Fajri mengerti kenapa kami tidak bisa tinggal di sini lagi. Kalau dia sudah merasakan susahnya, akan lebih mudah nantinya," jelas Taufik. Suja akhirnya paham, begitu juga dengan orang-orang lain di sana. Dengan kalimat itu, ia juga menangkap adanya sinyal lampu hijau bahwa Taufik dan Fajri bersedia tinggal di rumahnya. Para warga merasa cukup lega dengan penawaran dari Suja, bukan sekedar karena ada yang menampung Taufik dan Fajri. Namun rumah yang akan menampungnya adalah rumah yang juga ada Sultan Rajau Pusako Alam di bawah atapnya. Jika ada suatu rumah yang netral dan digunakan untuk melemahkan segala gangguan bersifat klinik di kampung ini, maka rumah itu adalah pilihan pertamanya. Heru dan Amar berpamitan setelah berjanji akan kembali untuk melaporkan perkembangan atas kasus ini nantinya. Syahrel dan Badar juga menyusul pamit setelahnya. Orang-orang lainnya akhirnya berpamitan satu persatu dari rumah Kanda hingga menyisakan beberapa orang warga dan Suja yang masih menemani Taufik dan Fajri. Keadaan yang begitu canggung karena kedua anak itu sangat minim berinteraksi dan kenyataan bahwa rumah yang mereka duduki baru saja menjadi lokasi hal mengerikan malam tadi membuat rata-rata tetangga yang datang hanya bertahan paling lama setengah jam. Setelah azan asyar berkumandang, hanya tersisa Suja saja yang masih setia berada di rumah itu. Menyadari sejak pagi Taufik dan Fajri masih belum memasukkan apapun ke perut mereka, Suja berusaha mengingatkan keduanya untuk makan. Sudah ada banyak lauk dan nasi yang tersedia di meja tengah hasil pemberian para warga. Namun Taufik dan Fajri selalu menjawab nanti dan membiarkan makanan yang semula datang dalam keadaan hangat itu dingin. Beberapa saat setelah jamaah sholat asar di masjid bubar, seorang warga remaja datang ke rumah Kanda. Namun remaja itu datang bukan untuk melihat keadaan, melainkan ia ditugaskan oleh Weni untuk menjemput Suja yang sudah seharian tidak pulang. Suja sudah bisa membayangkan wajah berlipat istrinya di rumah sekarang. Apalagi sejak mengandung emosional dan sifat manja istrinya itu bertambah berkali-kali lipat. Mau tidak mau, ia harus mengikuti permintaan Weni itu. Namun kalau ia pergi, Taufik dan Fajri hanya akan berdua saja di rumah ini. "Dek, bisa minta tolong temani adik-adik ini dulu sampai maghrib? Nanti Om balik lagi," pinta Suja pada remaja itu. "Maaf Pak, ini saya juga mau perjalanan pulang. Ditunggu orang tua di rumah," jawab remaja itu. Suja terlihat ragu, namun Taufik segera menenangkannya. "Gak apa-apa Om, pergi dulu saja dan balik lagi besok. Kan saya juga sudah minta buat ditinggal berdua saja malam ini sama adik saya," ujar Taufik. Suja masih tidak tega, namun Taufik terus mengatakan bahwa ia menjamin tidak akan ada hal yang buruk yang mereka lakukan selama mereka berdua di rumah ini. Suja akhirnya kalah dan pergi meninggalkan rumah Kanda untuk menemui Weni dan calon anaknya di rumah. Taufik mengantarkan Om Suja hingga pintu dan segera menutup pintu itu begitu Suja pergi dengan sepedanya. Akhirnya, sepi dan sunyinya rumah mereka benar-benar terasa. Tidak ada suara ibu yang sedang memasak atau ayah yang terbatuk-batuk karena menghisap rokok. Semua begitu sunyi dan hening. Bahkan untuk pertama kalinya, Taufik sadar jam dindingnya bersuara cukup berisik. Kriuk. Suara perut Fajri terdengar jelas. Walaupun ia sama sekali tidak berselera untuk makan, namun ia tidak bisa menyembunyikan rasa laparnya. Sejak terbangun jam 3 dini hari tadi, sampai sama sekali tidak makan dan hanya minum air mineral gelas yang dibawa warga. "Lapar dek?" tanya Taufik. Fajri mengangguk pelan. Taufik lalu beranjak ke meja tengah dan membuka satu persatu kotak lauk pemberian para tetangganya. Ada rendang kentang, bihun goreng, bahkan lauk mewah seperti ikan bakar. Ia mengambil piring dan menyendok nasi ke piring tersebut untuk makan Fajri sekaligus dirinya sendiri. "Mau apa?" "Ada rendang kentang, ada bayam, ada goreng teri, ada," tanya Taufik.
Mau gulai nangka, jawab Fajri. Taufik segera memeriksa kotak-kotak dari plastik yang ada di meja. Namun tidak ada satupun yang berisi gulai nangka sesuai keinginan adiknya itu. Nggak ada, Dek. Nggak ada yang bawain gulai nangka, ujar Taufik setelah memeriksa semua yang ada di meja. Enggak, bukan yang itu. Fajri maunya gulai nangka yang ibu masak kemarin. Masih ada kan, Bang? Tanya Fajri. Taufik tercekat. Bibirnya bergetar menahan lonjakan emosi yang tiba-tiba saja mengisi pikirannya. Abang lihat dulu ya, jawab Taufik getir. Ia berjalan ke dapur dengan menggigit bibirnya dan menahan air matanya. Namun air mata itu tidak bisa lagi ia bendung. Ketika melihat kuali yang kemarin ibunya pakai untuk memasak masih ada di tempatnya dan masih berisi gulai. Namun ia sudah mencium aroma asam yang keluar dari kuah gulai itu. Taufik mengambil sendok makan dan mencicipinya. Dan khawatirnya benar karena tidak dihangatkan. Gulai itu sudah basi dan berasa asam hingga tidak lagi layak dimakan. Dek, gulai nangkanya itu udah basi. Lauk yang lain aja ya, ujar Taufik sekembalinya dari belakang. Ia sengaja membawa wajan itu ke depan untuk membuktikan bahwa ia tidak bohong pada adiknya. Namun yang Fajri lakukan di luar dari apa yang abangnya kira. Fajri segera mengambil sendok gulai dan menuangkan kuah gulai itu ke nasinya, lengkap dengan potongan nangka yang sudah berlendir dan berbau asam. Fajri, gulainya sudah basi, cegah Taufik. Namun Taufik seketika terdiam melihat ekspresi Fajri. Fajri menyuap nasi dan gulai itu dengan lahap sambil berlinang air mata. Ia sama sekali tidak terlihat mual apalagi jijik. Justru sebaliknya, ia sangat menikmati gulai itu dengan mata yang terpejam. Jri, ada lauk lain, ujar Taufik. Abang ambil aja lauk yang lain, gak apa-apa. Fajri makan gulai nangka ibu aja. Ibu udah masakin ini buat kita. Dan ibu pasti marah kalau gulainya basi karena gak habis dimakan, ujar Fajri sambil terus menyuap nasi ke mulutnya. Taufik kehabisan kata-kata. Air mata sekali lagi mengalir dari matanya. Ia mengambil piring nasi miliknya lalu mengikuti apa yang Fajri lakukan. Taufik menyendok kuah gulai dingin itu ke nasinya serta beberapa potong nangka, lalu mulai makan dengan lauk itu. Rasanya memang sudah asam dan berbau. Nangka yang ada di dalamnya juga sudah terasa aneh dan berlendir. Namun Taufik paham kenapa Fajri tetap mau memakannya. Ini adalah gulai nangka yang sangat berharga bagi mereka. Gulai nangka terakhir yang ibunya buat untuk mereka. Setiap sendoknya, setiap potongannya adalah kasih sayang seorang ibu yang memasak masakan kesukaan buah hatinya. Dan mereka tidak akan rela jerih payah ibunya itu terbuang sia-sia begitu saja di tong sampah. Demikian Sobat ID, cerita kita kali ini dengan judul Palasik Mayik. Like video ini jika Sobat suka, dislike saja kalau tidak suka. Tidak apa-apa. Sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya. Terima kasih.